Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat metode otomatis atau dinamis untuk tampil laporan. Oke, langsung saja saya akan copy paste di sini ya. Dan saya akan menjelaskan maksud daripada kode tersebut. Oke. Ini merupakan metode untuk menampilkan laporan secara dinamis, jadi tidak perlu lagi nanti membuat kode seperti ini pada saat kita panggil di frame. Yang pertama, di situ ada dua parameter, yaitu string laporan file. Jadi nanti ini akan menuju atau menuliskan lokasi JRXML-nya. Setelah itu string SQL ini merupakan perintah tabel atau perintah select query pada tabel yang ingin digunakan di laporan ini. Setelah itu di sini ada file. File, kenapa file? Di video awal, di video yang urutan ke-0, kita sudah melakukan import Java .o.file. Itu digunakan untuk nanti berkomunikasi dengan file eksternal, yaitu JRXML-nya. Setelah itu, setelah file nanti ini akan meload JRXML, maka just per design dari e-reportnya, dia akan mengambil dengan cara JRXML loader load file. Jadi file yang terbaca oleh oleh file yang ini akan di load dan ditampung di just dash ini, di komponen just dash, di variable just dash. Setelah itu, setelah file tersebut sudah terload, kita set query-nya, karena kita menggunakan perintah query untuk memilih tabel, jadi kita perlu jr design query dengan nama variabelnya SQL query sama dengan new jr design query. Setelah itu SQL query dia memiliki properti set text, di mana ini merupakan perintah daripada SQL-nya. Jadi nanti di sini merupakan perintah select bintang from tabel apa. Setelah itu just dash yang di awal kita berfungsi untuk load laporan file JRXML, maka kita set query-nya atau just dash tersebut mendapatkan query-nya dari SQL query ini. Setelah itu, Jasper Report, dia akan mengcompile file yang telah di-load oleh JRXML loader ini yang tersimpan di just dash, akan dikompil untuk disiapkan atau ditampilkan di laporan. Nah, jadi setelah dikompil, maka akan menyiapkan laporannya, yaitu Jasper View Report, di mana sebelumnya dia akan menyiapkan semua isi daripada laporan tersebut melalui Jasper Film Manager Field Report. Oke, setelah itu baru tercetak. Nah, nanti pada saat membuat laporan, tidak perlu lagi membuat kode seperti ini lagi. Tinggal memanggil tampil laporan. Nah, seperti itu. Oke, kita praktekkan ya. Tapi sebelumnya silakan dicek terlebih dahulu. Ini merupakan contoh yang sudah tampil ya, atau yang sudah terinstall e-reportnya. Sebelumnya kita klik new untuk membuat data source atau terhubung antara database ke e-reportnya. Klik ini. Setelah itu pilih yang database JDBC connection. Misalkan beri nama tugas, misalkan seperti itu, atau praktikum. Terus pilih JDBC driver. Nah,
pastikan di punya Anda pastikan MySQL library drivernya ini jangan merah. Kalaunya merah, artinya dia itu masih error, alias nanti tidak bisa terhubung antara database MySQL dengan e-report-nya. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya kalau menginstal itu masih merah awalnya. Ini masalah itu timbul karena di e-report ini tidak melakukan load library MySQL konektornya. Jadi bagaimana solusinya? Apabila merah yang saya sebutkan tadi, klik menu Tools, plugin, klik menu Tools, Option, terus e-report, klik menu Tools, Option, e-report. Setelah itu kelas path. Nah, di sini sudah saya load yaitu MySQL konektornya. Nah, ya kalau belum kalian aja seperti itu, saya hubungkan ke MySQL konektor. Nah, ini dia. Misalkan saya hubungkan di situ. Oke. Nah, seperti itu. Klik apply, klik OK. Maka jikalau sudah nanti dia akan melakukan loading. Apakah nanti bisa terhubung ke tabel filenya? Oke ya. Jikalau sudah, kalian tes di bagian ini dia. Terus add new. Oke, jikalau sudah cek di sini. Nah, ini artinya sudah berhasil melakukan load library-nya. Oke, pilih saja. Terus berikan nama JDBC-nya misalkan praktikum. Setelah itu database-nya ini dipilih. Saya menggunakan database yang kemarin yaitu DBUG. Berarti di sini JDBC MySQL localhost database-nya yaitu kita ubah menjadi DBUG. Setelah itu ini kita berikan username-nya root. Jangan lupa diklik tes. Oke. Oke, connection test successful, save. Oke, kita sudah memiliki dataset di sini. Oke, bagaimana membuat laporannya? Misalkan saya membuat package, klik kanan new package. Nah, saya buat namanya laporan. Jadi package ini berfungsi untuk meletakkan suatu kelas dengan fungsi yang maksud fungsi pengelompokan yang sama. Misalkan di sini frame berarti itu untuk frame semuanya. Controller untuk controller semuanya. Laporan atau report untuk meletakkan file report. Seperti itu. Oke, package sudah saya buat laporan. Klik kanan. New. Misalkan kalau tidak ada atau baru menginstal other. Karena sudah ada, saya lakukan report wizard. Next. Nah, ini saya beri nama sebelumnya sekali kecepatan ya. Oke, saya ulangi lagi ya, klik kanan, new report, blank ini ya. Next, saya beri nama misalkan lab mahasiswa. Jadi nanti lab mahasiswa .jrxml-nya nanti di load di sini. Nah, di sini ya, lokasinya laporan file. Oke, misalkan ini sudah. Nanti foldernya, lihat isinya folder ini juga akan mempengaruhi coding di Java-nya. Next. Nah, nama data source-nya ya, ini sudah saya buat. Terus saya gunakan perintah SQL select bintang from mahasiswa. Oke, next. Oke saja. Misalkan saya tampilkan semuanya dari npm sampai alamat, saya klik next. Next, finish. Oke, tunggu dia akan mengenerate satu laporan. Oke.
Setelah itu di sini ada title, page header, kolom header, detail. Nah, ini merupakan area-area ya. Kolomnya title, misalkan kamu letakkan text field seperti ini. Oh, sorry, kok text field. Static. Oke, seperti ini. Kita berikan nama, misalkan laporan data mahasiswa seperti itu. Oke, dibesarkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, oke, kita bold. Terus ini bagian properties daripada objek ya. Jadi kalian bisa memilih ini apa saja. Terus klik ini properti seperti ini, area merubah properti miliknya static tick yang saya pilih tadi. Nah, kalian bisa mengatur seperti apa, seperti itu ya. Tergantung daripada gaya kalian nanti melakukan desain reporting. Misalkan seperti ini punya saya. Terus kita cek di oke, di sini ya, di report, di field. Nah, di sini ada npm. Saya letakkan di detail. Letakkan di detail. Terus ini saya geser, oke, seperti ini. Ini juga saya ubah. Yang di bagian atas itu merupakan title, jadi kita nggak apa-apa merubahnya. Oke, misalkan seperti itu ya. Yang di bawah ini saya lekatkan dia ke atas. Kenapa? Supaya tidak terjadi spasi ya. Kita lihat di sini ada spasi ya. Oke, coba kita compile atau kita preview. Pada saat melakukan preview, dia melakukan compiling JRXML menjadi Jasper Report. Tunggu saja, klik OK. Dan nanti akan kelihatan itu ada spasi atau tidak, header dan detail. Nah, ini dia. Oke, jika kita lihat, nah ini dia. Pada saat kita compile, yang JRXML ini akan merubah Jasper filenya. Oke ya, desain lagi, kembali lagi. Oke, saya ginikan. Saya klik kanan kalau kamu kepingin melakukan padding, silakan saja line width. Seperti itu. Ya, oke. Yang di bawah juga saya klik kanan. Terus padding line width 1. Misalkan pilih seperti ini. Oke, ini juga saya akan jadikan 1. Oke. Dan kita simpan dan klik review. Nanti akan ketahuan apabila ada spasi ya. Nah, ini dia ketahuan kan ya. Ada spasi antara header dan detail. Kalian cek saja. Nah, header detail ada spasi. Misalkan oke. Diatur saja seperti itu. Terus tambahkan fieldnya lagi, misalkan nama, letakkan di detail. Nah, seperti itu. Misalkan ini nama mahasiswa. Oke, kita select. Oke, terus kita select keduanya 1. Oke, seperti itu. Kita simpan dan kita preview. Oke ya, tinggal diatur saja nanti ya. Jadi pembuatan laporannya seperti itu. Diatur. Oke, sama. Oke. Oh, ini kalau ada tanda itu berarti sepertinya dia melakukan titik potong ya.
Oke, bisa melakukan arah perbaikan dengan tombol atas, bawah, kiri, kanan. Oke, sudah. Jikalau sudah, misalkan dua saja ini ya, saya akan save. Bagaimana memanggil ini ke coding kita? Oke, kita kembali ke project sebelumnya. Apakah di sini sudah saya memanggil frame-nya? Oh, ternyata belum ya. Frame-nya kita cek. Oh, kita coba panggil frame ya. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Berarti di CRUD cepat ini kan main form-nya kita matikan, yang coding ini kita lakukan object set visible. Sorry, bukan objek ya, tetapi new frame. Ini ya, new frame, new frame. Jadi misalkan ini apa namanya, kamu membuat namanya adalah frame mahasiswa, maka frame mahasiswa atau frame apapun itu, karena di sini saya default bawaan pada saat membuat kelas frame-nya, maka new gframe. Saya ngikuti new gframe, terus nama objeknya misalkan my frame. Silakan bebas, kamu misalkan frame mahasiswa, frame dosen, frame buku, frame apapun itu. Seperti ini. Oke. My frame set visible true. Oke, kita run. Seperti ini ya. Oke, tampilkan. Jika sudah tampil, kita lakukan penambahan tombol. Kita mencoba ya. Oke, letakkan di sini. Oke, ini akan saya jadikan ya. Ini juga. Oke. Saya letakkan di sini. Oke, saya buat ini adalah cetak laporan. Oke, klik kanan, eventnya action perform atau event on click. Oke, sebelumnya kita buat dulu karena ini kita sudah buat, ini dia ya. Kita sudah membuat objek ini di video sebelumnya, yaitu dbcrude obj. Nah, ini alangkah baiknya kita letakkan di public. Nah, di atasnya ini titik koma. Terus mengcreate-nya di area new frame ini. Ini merupakan konstruktor. Area kode konstruktor supaya pada saat kelas lain mengcreate kelas new frame ini, dia akan mengeksekusi ini. Nah, langkah baiknya nanti obj yang dari dbcrude ini itu letakkan di atas ini, berarti di area public, supaya yang ada di sini tadi J button ini bisa memanggilnya. Yaitu kita cek langsung saja obj. Nah, langsung tampil ya. Tampil laporan. Nah, langsung seperti ini, src laporan. Oke, lab mahasiswa ya. Nah, ini saya salah tipe ya. Kita ikuti saja. Mahasiswa titik jrxml. Oke, ini baru perintah SQL-nya. Select bintang from mahasiswa. Oke, seperti itu. Dan kita run. Dan kita klik cetak. Oke. Kalau muncul seperti ini ya, klik cetak ini. Muncul error seperti ini. Nah, oke, kalian lihati errornya. Oke, kita cek.
AWT event akses default button model. Kita cek dulu. Protect domain, kita cek apa yang tidak support komponennya. Java no, because obj ini ya is null, because Java null ini dia. Cannot invoke, tidak bisa memaksakan kode recruit tampilan koran string because this obj. Oke, kalau nggak bisa dengan cara seperti itu, kita tes ya. Oke. Default table model. Oh, dia gunakan Groovy default table model. Apabila ini saya matikan, bentar. Mana yang error? Saya simpan. Saya compile dulu. Apa katanya ini? Rename local variable. Oh, bintang. Oke. Kita cek ya. Oke, kita run. Dan kita cetak. Nah, ini tampil ya. Oke, cetak lapornya sudah tampil. Jadi tadi karena saya import Groovy model, saya nggak tahu apakah tadi saya terlalu otomatis ini, dimatikan saja. Terus membuat objeknya di sini secara global. Terus yang ini dimatikan, dihapus saja yang lokal seperti ini tadi. Nah, kenapa kok tadi ada tanda kuning? Nah, ini kan kita membuat variabel global. Nah, menjabarkan db recruit obj, tapi di sini kita jabarkan lagi secara lokal. Nah, jadi kalau sudah menjabarkan di atas, cukup saja panggil obj new, nah seperti itu. Nah, baru nanti ini tampil laporannya seperti ini. Oke, ini merupakan tutorial untuk reporting menggunakan e-report. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.